Ya, shalom, selamat malam. Pada kajian kita yang ke-65 ini, kita akan membahas kitab 1 Samuel pasal 18. Kita mulai yang berbicara tentang pemanggilan arwah Samuel oleh Saul. Namun kita akan melihat latar belakang sejarahnya pada ayat-ayat sebelumnya, secara khusus yang mendahului 1 Samuel pasal 28. Jadi minggu sebelumnya, minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana ketika seorang raja atau seorang hamba pada umumnya semua manusia, karena pilihan bebasnya dia memilih yang jahat, maka di dalam kitab suci digambarkan Tuhan mengirimkan roh jahat yang dari Tuhan. Itu bukan berarti kejahatan itu dari Tuhan, tetapi karena pilihan bebas itu, maka dunia ini berada dalam dua kemungkinan. Dan manusia juga berada dalam dua medan interaksi antara yang baik dan yang jahat. Nah, manusia bisa memilih yang jahat itu karena ada ambisi-ambisi dalam dirinya, dan apabila itu dikaitkan dengan kekuasaan, biasanya sangat dekat pembunuhan atas nama kekuasaan, kemudian perebutan kekuasaan dengan pertumpahan darah, dan Alkitab menyajikan tokoh-tokohnya itu apa adanya. Tidak ada glorifikasi tokoh-tokoh hanya karena tokoh itu disebut nabi misalnya. Nah, oleh karena itu hubungan antara Saul dan Daud itu menarik. Israel meminta raja dan Tuhan sudah mengabulkan permintaan mereka, mulailah dari sistem Sofetim atau hakim-hakim, kemudian menjadi sistem Melakim atau raja-raja. Dan raja pertama itu adalah Saul. Tetapi dikisahkan ketika Saul melihat bagaimana rakyatnya mengeluh-elukan Daud sebagai seorang panglima perang, maka dia timbul rasa iri hati. Lebih-lebih ketika rakyatnya itu membandingkan antara dirinya, Saul, dengan Daud, di mana digambarkan rakyatnya itu ketika Daud menang perang dan kemudian dielu-elukan dengan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hikah Saul ba'elfo bi David bi ributaf. Jadi apabila Saul itu mengalahkan beribu-ribu musuh, maka Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nah, kata berlaksa-laksa itu berasal dari bahasa Melayu sebagai terjemahan dari kata biributaf dalam bahasa Ibrani. Dan laksa itu artinya puluhan ribu. Itu mungkin sudah tidak terlalu populer dalam bahasa Indonesia sekarang, sehingga di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Itu berlaksa-laksa. Itu bahasa Nusantara kuno yang juga dipakai baik itu di Jawa, di Bali, di Sunda, dan di bahasa Melayu Riau pada zaman dahulu, artinya sebelum zaman kita, dan itu masih bertahan dalam bahasa Indonesia sekarang. Misalnya ketika menyebut rong laksa patang tali. Rong laksa itu artinya 20.000, patang tali itu misalnya 4.000, jadi 24.000. Itu bahasa Jawa kuno, bahasa Melayu kuno, saya kira sama. Kemudian setelah tahu bahwa ternyata Tuhan itu menyertai Daud, dan sadar Saul bahwa Tuhan menyertai Daud, mestinya kan Saul takut pada Tuhan, karena siapa yang bisa melawan Tuhan yang telah menyertai seseorang, orang itu pasti dijamin aman. Tetapi sebaliknya kita bisa belajar dari kisah hubungan antara Saul dengan Daud itu, karena iri hati dari Saul itu, Raja Saul terhadap Daud,
maka ia justru akhirnya takut kepada Daud yang akan mengancam kekuasaannya sebagai raja. Jadi mestinya secara normal kalau Saul itu tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi Daud, berarti segala jalan Daud akan dilindungi Tuhan. Percuma dia membunuhnya. Tetapi itu dikalahkan oleh iri hatinya yang luar biasa, yang takut kekuasaannya akan digeser. Makanya justru Saul takut kalau Daud itu akan mengancam kekuasaannya. Kemudian dalam kisah ini digambarkan berkali-kali di mana Saul melempar tombaknya ketika Daud ada di tempatnya. Tetapi ketika itu Daud bisa menangkisnya dan itu diulangi berkali-kali. Bagaimana upaya pembunuhan terhadap Daud. Ketika Yonatan, anaknya Saul yang bersahabat dengan Daud misalnya, memberitahukan rencana jahat bapaknya. Dan kemudian ketika Daud sudah dinikahkan dengan putrinya dari Saul, maka istrinya itu melindungi Daud dari pembunuhan bapaknya. Istrinya namanya Mikal, dengan memasang terafim. Dan di terafim itu yang kemudian menjadi sasaran dari orang-orang Saul yang dipikirnya itu adalah Daud sendiri yang sedang tidur, ya. Nah, itulah yang dikisahkan dalam pasal 18 dan 19. Lalu karena kecelakaan, ancaman pembunuhan terus-menerus dialami oleh Daud, maka kemudian Daud lari. Lalu dalam pasal 20 dikisahkan tentang perjanjian persahabatan antara Daud dan Yonatan, di mana Yonatan selalu melindungi Daud. Pasal 21 dikisahkan Daud di Not dan Daud di Gad, yaitu di tengah-tengah kerajaan yang dipimpin oleh Akis, Raja Gad. Nah, kemudian sanjungan terhadap Daud yang bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa itu terdengar kembali oleh orang-orang yang menjadi rakyat dari Raja Akis, sehingga mendengar itu Daud merasa sangat ketakutan. Karena apa? Jangan-jangan karena prestasi militernya itu, dia akan terancam nyawanya oleh raja di negeri asing yang dia datangi. Maka digambarkan dengan kisah yang sangat menarik di mana Daud pura-pura menjadi gila sehingga dia bisa terluput dari ancaman pembunuhan itu. Pasal 22 bercerita tentang Daud di Gua Adullam, di mana dia bertemu dengan seorang yang bernama Gad, sang pelihat itu. Dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sang nabi itu. Kalau di dalam teks bahasa aslinya adalah Gad Hakoseh, yaitu sang pelihat, artinya seorang nabi yang itu cirinya adalah bisa melihat masa depan yang akan terjadi. Lalu ayat pasal 23 menceritakan di mana Saul terus memburu Daud untuk membunuh Daud ketika Daud berada di Kehila. Tetapi sekali lagi di situ Daud membiarkan Saul itu tetap hidup, sekalipun digambarkan Tuhan telah menyerahkan Saul itu ke dalam tangan Daud. Nah, dikisahkan dengan satu kisah yang sangat menarik, di mana Daud memotong punca jubah Saul. Dalam bahasa aslinya disebut karat et kanap aser le Saul. Nah, memotong punca jubah seorang raja itu menggambarkan bahwa Daud mau menunjukkan, saya kalau mau bisa membunuh tuanku. Karena ini loh buktinya, punca jubah Anda sudah saya gunting. Tapi toh saya tidak melakukan itu. Karena untuk apa saya melakukan ini? Selalu diulang-ulang kata-kata kepada orang yang diurapi Tuhan. Yang diurapi Tuhan itu artinya yang diurapi sebagai raja. Jadi Daud sangat menghormati kedaulatan Tuhan
yang telah memilih Saul yang telah diurapinya sebagai raja pertama Israel Raya. Lalu pasal 25 itu digambarkan Nabi Samuel wafat. Dan kewafatannya ditangisi oleh ratap tangis orang-orang Israel yang sangat mencintai dia. Lalu dikisahkan perkawinan antara Daud dengan Abigail dan Ahinoam. Sedangkan Saul memberikan Mikal yang dulunya adalah istri Daud kepada Palti bin Lais dari Galim. Nah, kenapa diserahkan kepada orang lain? Alkitab tidak menceritakan secara detail, tetapi artinya barangkali ini adalah cara Tuhan untuk memutus mata rantai hubungan antara Daud dengan Saul yang selalu menginginkan atau mengikhtiarkan kematiannya. Lalu sekali lagi, sekalipun Saul sudah tahu bahwa Daud itu selalu dilindungi Tuhan, tetapi pada pasal 26 digambarkan lagi bagaimana Abisai hendak membunuh Saul dan Daud mencegahnya dan selalu menyebut Saul sekali lagi orang yang diurapi Tuhan. Nah, lalu digambarkan bahwa atas hasutan orang Sif, di situ artinya Saul itu digambarkan sebagai seorang yang sangat labil. Dia sadar, kemudian kumat lagi, dia sadar, balik lagi ingin membunuh Daud. Tapi itu gambaran tentang bagaimana seorang raja yang begitu ambisiusnya untuk mempertahankan kekuasaan, maka kadang-kadang dia sangat mudah untuk menerima hasutan dari orang yang menggambarkan bahwa nyawanya, kekuasaannya terancam oleh orang lain. Lalu dikisahkan lagi dalam pasal 26 itu bahwa Saul ingin sekali lagi membunuh Daud, mengejarnya. Jadi kalau di dalam logika kekuasaan, ini kalau di dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan raja yang sudah kuncatan wahyu keprabun. Jadi ketika raja sudah kehilangan wahyu keprabun itu, pengurapannya sebagai raja itu sudah hilang. Makanya digambarkan ketakutan-ketakutan, trauma, ketakutan akan kekuasaannya yang hilang itu terus mengulang-ulang dalam kehidupannya. Lalu digambarkan ketika sekali lagi raja tidak bisa membunuh Daud, justru malah Daud itu melepaskan Saul dari kematian sekalipun dia bisa melakukannya. Lalu kemudian mereka berpisah lagi. Sampai kemudian dikisahkan di mana Daud mendapatkan hadiah dari raja, di mana dia mengungsi yang dikenal dengan wilayah Siklak. Wilayah Siklak yang dikisahkan dalam 1 Samuel pasal 27 itu sekarang dikenal dengan Kirbet Suhelika. Tempatnya di sebelah barat laut dari Berseba. Dan sampai sekarang tempat ini diidentifikasi oleh arkeologi sebagai tempat yang disebut Alkitab Siklak. Nah, saudara-saudara, latar belakang inilah yang kemudian mengantarkan kita kepada kisah tentang Saul yang memanggil arwah Samuel. Nah, diakui bahwa teks ini adalah teks yang sangat sulit dipahami, baik itu di dalam tradisi Yahudi dan tradisi Kristen. Artinya orang Yahudi dan orang Kristen itu kan memiliki Alkitab yang sama, yang penafsirannya kadang-kadang berbeda. Tetapi dalam hal ini sebetulnya baik penafsir Yahudi maupun penafsir Kristen juga mengalami sangat kesulitan. Digambarkan ketika Saul sudah kehilangan pengurapannya sebagai raja atau kuncatan wahyu kedaton tadi, kemudian dia mendatangi seorang perempuan peramal yang dahulu pernah dilarang di kerajaannya. Jadi praktek peramalan itu kan praktek yang sangat dimurkai Tuhan. Memanggil seorang medium roh untuk memanggil orang-orang mati, arwah orang mati misalnya. Tetapi karena ketakutan akan serangan orang Filistin, maka disitulah Saul jatuh ke dalam dosa,
yaitu justru dia memanggil roh seorang peramal. Itulah yang digambarkan di dalam pasal 28. Nah, kemudian ketika Samuel kan sudah mati, makanya Samuel ingin dipanggil, dimintai petunjuk. Karena apa? Kita bisa membaca teks ini misalnya pasal 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya, baik dengan mimpi, dengan visi, baik dengan urim. Urim itu adalah alat yang biasanya diletakkan di jubah imam besar untuk bertanya kepada Tuhan bagaimana masa depan yang seharusnya dijalani. Baik dengan perantaraan para nabi. Para nabi pun tidak memberikan jawaban. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya, meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau merenungkan bagiku dengan perantaraan arwah. Panggillah supaya muncul padaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan daripada negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dalam bumi. Nah, inilah yang nanti sangat sulit dipahami, apakah benar-benar ini memang rohnya Samuel ataukah ini adalah penampakan kuasa setani yang menyamar sebagai Samuel. Biasanya memang ada yang menafsirkan, sebagian besar itu memang itu bukan rohnya Samuel. Ya, salah satunya itu disebutkan di dalam teks 1 Samuel pasal 28 ayat 13 tadi. Berkatalah perempuan itu kepada Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi, artinya dari dalam kubur itu, dari dalam dunia orang mati. Dalam teks asli bahasa Ibrani, watomerha Isa. Berkatalah perempuan itu, El Saul kepada Saul, Elohim Ra'iti, Olim min haaretz. Kata Elohim di sini kata jamak, ya, dan tidak ada kata sandang, maka diterjemahkan sesuatu yang ilahi telah muncul dari dalam bumi. Nah, yang ilahi di sini bukan dalam pengertian Allah, ya, bukan, tetapi dalam pengertian kan Elohim itu kata jamak yang bisa berarti jamak keagungan, yang itu merujuk kepada Allah yang esa. Misalnya kalau disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Beresit bara Elohim, pada mulanya Elohim menciptakan, itu artinya jamak keagungan. Tapi ketika lo yihye leha Elohim akhirim alpanai, jangan ada padamu Elohim di hadapan hadiratku, itu artinya ilah-ilah lain selain Allah dalam makna sembahan. Tetapi kata Elohim juga berarti sesuatu yang ilahi. Apalagi di sini tidak ada kata sandang, maka Elohim Ra'iti. Sesuatu yang ilahi aku lihat, ya, muncul dari dalam bumi. Dan dalam Alkitab bahasa Arab juga diterjemahkan sama. Kata Elohim itu alihatan.
Ra'aitu alihatan minal ard. Ya. Ra'aitu alihatan yas'aduna minal ard ya. Sesuatu yang ilahi, yang iluhim telah keluar dari dalam bumi. Dan itu siapa sebenarnya? Apakah itu rohnya Samuel atau bukan? Nah, saudara-saudara, kita bisa membahas kontroversi ayat yang memang sangat sulit ini. Pertama, secara kudrati, orang mati tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia. Allah melarang pemanggilan arwah. Arwah itu bentuk jamak dari kata roh-roh sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau di dalam bahasa Arab ya, kata rohnya Samuel bukan arwahnya Samuel. Karena ini bahasa Indonesia kata arwah ini sudah rusak. Karena mestinya kata jamak kadang-kadang dipahami kata tunggal. Tapi ini bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Saya hanya membandingkan bagaimana istilah-istilah Arab yang dinaturalisasi dalam bahasa Indonesia seringkali sudah mengalami pergeseran makna. Jadi dalam kitab suci, Tuhan melarang pemanggilan arwah dan praktek ramalan sebagai dosa yang menajiskan. Tetapi ada perkecualian dalam Ibrani pasal 12 ayat 13. Roh-roh orang benar yang kini menjadi sempurna itu adalah roh-roh orang kudus yang berkat terang ilahi yang diizinkan Tuhan atas pengalaman mereka dapat mengetahui hal-hal di dunia. Jadi inilah yang disebut roh-roh orang kudus yang disebutkan dalam penghayatan gereja kuno, di mana itu didasarkan atas Ibrani pasal 12 ayat 13. Roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, kalau roh Samuel sudah termasuk dalam roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, bisa dijadikan oleh Tuhan sebagai alat pernyataannya, yaitu tentang nubuat masa depan Saul. Itu pilihan pertama. Namun jika roh Samuel itu belum termasuk sudah menjadi sempurna, berarti dia seperti roh-roh yang lain yang memang tidak bisa melihat, ya artinya berada di dalam tidur abadi, menunggu kebangkitan tanpa sadar misalnya, Tuhan tetap bisa menggunakannya sebagai alat pernyataan. Karena pada berita-berita selanjutnya apa yang dikatakan roh Samuel dalam tanda kutip, itu memang semuanya terjadi atas izin Tuhan. Karena memanggil arwah adalah perbuatan dosa, seperti misalnya disebutkan dalam Ulangan pasal 18 ayat 11, Imamat pasal 1931, Imamat pasal 20 ayat 6, maka Saul dan perempuan pemanggil arwah di Endor itu sama-sama berbuat dosa, sama-sama melakukan dosa, yang menghasilkan penampakan pura-pura yang dikendalikan oleh iblis. Ini bagi penafsir yang menganggap bahwa itu bukan roh Samuel, tetapi adalah cara iblis untuk menipu. Nah, penampakan diri yang sesungguhnya atas izin Tuhan. Tetapi kalau dalam pemahaman yang berikut, sekalipun cara yang dilakukan oleh Samuel dan pemanggil arwah itu salah dan itu dosa, tetapi bisa saja Tuhan memang menghadirkan rohnya Samuel dengan izin khusus untuk menyatakan nubuat tentang nasibnya Saul ketika Saul sudah tidak bertanya kepada nabi-nabi, ya karena secara ukuran wajar dosanya sudah terlalu besar, tapi toh Tuhan tetap akan menunjukkan masa depannya dia. Jadi beberapa kejadian penampakannya itu adalah pekerjaan iblis, namun tidak semua penampakan itu dari iblis. Dan itu memang rumit. Saya akan sajikan bagaimana tafsir Yahudi juga ada yang memahami bahwa ini benar-benar roh Samuel, tetapi dengan izin khusus di mana Tuhan melarang praktek-praktek okultisme, praktek-praktek spiritisme, tetapi dalam hal tertentu karena memang Tuhan ingin menunjukkan nubuatnya atas Samuel, atas Saul, maka itu bisa terjadi. Nah, ada satu teks dalam Septuaginta yang merujuk bahwa memang itu adalah rohnya Samuel.
Nah, ini memang sesuatu yang sulit ya, karena dalam kitab suci, teks Septuaginta memang disebutkan rohnya Samuel. Nah, ini kalau kita membandingkan antara teks Ibrani dengan teks Septuaginta. Dalam teks Ibrani itu begini, 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Tetapi terjemahan kuno yang diikuti oleh gereja dan juga diikuti oleh orang-orang Yahudi di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi, dan naskah ini tentu lebih kuno daripada naskah Masoretik, itu berbunyi demikian. Jadi Saul mati karena pelanggarannya, di mana ia melanggar titah Tuhan, melawan firman Tuhan karena ia tidak menaatinya. Karena Saul meminta seorang penyihir untuk mencari nasihat, tidak dari Tuhan. Dan Nabi Samuel pun menjawabnya, dan kata-kata itu muncul. Dan Nabi Samuel pun menjawabnya. Namun Saul tidak mencari Tuhan. Jadi Tuhan membunuhnya dan menyerahkannya kerajaan itu kepada Daud bin Isai. Nah, karena inilah maka sebetulnya menjadi sulit penafsiran ini. Tapi apakah Septuaginta itu juga memiliki akar penafsiran para rabi? Ya, jawab ya. Ini terbukti dari dari penafsiran-penafsiran para rabi. Saya akan lihat misalnya, menurut Pirkei de Rabbi Eliezer, semua orang mati muncul bersama dengan Samuel. Bahkan ini lebih dahsyat lagi nih yang digambarkan oleh penafsiran Yahudi ini. Dan ketika melihat roh Samuel, mereka mengira bahwa hari kebangkitan orang mati telah datang. Mengapa Saul bertanya kepada peramal tentang Samuel, apakah ia tidak mengenali nabi ketika ia bangkit? Mereka menjawab, ini tafsiran para rabi, ada 3 hal yang dikatakan tentang kebangkitan rohani, kebangkitan roh. Pertama, orang yang membangkitkannya melihat roh itu tetapi tidak mendengar suaranya. Ini orang yang tidak menghendaki penampakan itu, penampakan kebangkitan itu. 2, orang yang membutuhkan mendengar suaranya tetapi tidak melihatnya. Dan 3, orang yang tidak membutuhkan, tidak mendengar dan tidak melihat roh itu. Oleh karena itu ahli nujum melihat Samuel, tapi tidak mendengar suaranya. Sementara Saul memintanya mendengar suara roh Samuel, tetapi tidak dapat melihatnya. Dan 2 abdi raja, yaitu Abner dan Amasa, yang tidak membutuhkan Samuel, karena itu tidak mendengar suaranya, juga tidak melihatnya. Kemudian wanita peramal itu menjelaskan kepada Saul, ada seorang tua yang muncul berselubungkan jubah. Menurut para rabi, jubah ini disiapkan oleh Hana untuk putranya Samuel ketika dia membawanya ke tabernakel atau bait suci di Silo. Dan yang menemaninya sepanjang hidupnya, artinya jubah itu selalu dipakainya. Samuel dibesarkan dengan jubah itu, dididik dengan aturan-aturan keimanan dengan jubah yang dipakainya itu, dan dikuburkan dengan jubah yang sama. Katanya karena para rabi menyimpulkan bahwa seorang akan dibangkitkan pada kebangkitan nanti dengan pakaian yang sama ketika dia dikuburkan. Ini disebutkan dalam Midrash Tanhuma Emor 2. Saya hanya sekedar mengutip, ini tafsiran Yahudi yang sampai sekarang dipakai ya. Kemudian, mengapa Saul bertanya kepada wanita peramal? Ini Urim dan Tumim ya. Itu yang ada di pakaian imam besar. Ayat 15 ini menurut tafsiran Tanhuma tadi, mengatakan bahwa ketika Samuel muncul, dia bertanya kepada Saul, mengapa kamu, Saul bertanya kepada Samuel. Samuel bertanya kepada Saul, mengapa kamu mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?
dari manakah para rabi mengetahui bahwa Samuel takut bahwa ini adalah hari penghakiman? Dan jikalau Samuel sesepuh para nabi itu mengkhawatirkan hal ini, terlebih-lebih bagi orang lain harus takut pada hari pengadilan. Sebagai jawaban atas pertanyaan Samuel, Saul menyatakan bahwa Tuhan tidak menjawabnya melalui nabi-nabi lain atau melalui mimpi. Hal ini menimbulkan pertanyaan oleh para rabi, mengapa Saul tidak memberitahukannya bahwa ia juga telah berkonsultasi dengan Urim dan Tumim? Itu karena Saul tidak ingin membahas lagi atau memakai Urim dan Tumim karena ia takut itu akan mengingatkan Samuel atas dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu ketika dia memakai Urim dan Tumim itu. Nah, kemudian ini juga masih saya sampaikan tafsir lain dari teks yang sama dalam Midrash Tanhuma. Lalu Saul mengetahui bahwa itu adalah Samuel. Jadi artinya semua tafsir Rabi itu mengatakan itu rohnya Samuel. Sekalipun itu dilakukan dengan cara yang salah. Lalu ia membungkuk dengan wajah ke tanah dan memberi hormat. Samuel berkata kepada Saul, "Mengapa kamu menggangguku dengan sujud kepadaku? Tidak adakah cara untuk mengganggu penciptamu kecuali melalui aku? Karena dengan begitu kamu telah menjadikan aku berhala," katanya. Ini dikutip dari Midrash Bereshit Rabbah. Bukankah kita telah diajarkan sebagai berikut, ini kata para rabi. Seperti seorang dituntut hukuman karena menjadi penyembah berhala, menjadi penyembah, baik itu menyembah orang atau menyembah apa, demikian juga seorang dituntut hukuman yang sama karena dia disembah. Jadi yang disalahkan bukan hanya yang menyembah, tetapi juga yang disembah. Kalau kamu datang memanggil aku, berarti kamu menyembahku. Dan itu akan mencelakakan aku, kira-kira seperti itu. Maka mengapa kamu menggangguku? Ungkapan itu dijelaskan oleh para rabi bahwa Samuel berkata kepada Saul, dengan perbuatanmu itu, aku akan terganggu pada hari penghakiman nanti, karena itu aku takut. Jadi lewat teks-teks para rabi itu menunjukkan bahwa memang yang datang itu adalah rohnya Samuel. Nah, kemudian bagaimana dengan tafsiran-tafsiran kira-kira abad pertama? Karena tafsiran para rabi itu tergolong terlambat. Itu dituliskan setelah masa Kristen. Kita melihat bagaimana tafsiran abad pertama, sekalipun nggak dilakukan oleh seorang rabi, tapi seorang sejarawan yang bernama Flavius Josephus dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-6, pasal 14, ya, baris atau ayat kedua. Itu ditulis kira-kira tahun 90 Masehi. Jadi digambarkan bahwa ini tafsiran dari Josephus, perempuan itu menjawab bahwa ia seorang yang naik ke atas dalam wujud seperti dewa. Dewa di sini digunakan kata-kata theos, ya. Theois, kata jamak. Ia sudah tua, sosok yang mulia mengenakan jubah suci. Lalu dengan tanda-tanda itu, Saul tahu bahwa dia adalah Samuel, lalu sujud memberi hormat. Ketika roh Samuel bertanya kepadanya, jadi Yosefus percaya memang itu adalah roh Samuel yang diizinkan Tuhan ketemu dengan Saul. Mengapa ia menggangguku dengan memanggilnya muncul? Saul menyesali dan berkata bahwa musuh-musuhnya yang telah mendesaknya karena ia takut dan ia berada dalam kesulitan untuk menentukan apa yang ia lakukan, dan ia sudah ditinggalkan Tuhan sehingga tidak dapat mengetahui prediksi tentang apa yang terjadi atas dirinya, baik dari para nabi maupun melalui mimpi. Itulah alasan mengapa aku meminta bantuan kepadamu, karena kamu selalu menjagaku dengan baik hati selama ini. Tetapi Samuel yang melihat bahwa akhir hidup Saul telah tiba berkata, sia-sialah kamu ingin bertanya lebih jauh dariku. Ketika Allah telah meninggalkanmu, namun dengar apa yang aku katakan. Daud akan menjadi raja dan menyelesaikan perang ini dengan berhasil, dan engkau akan kehilangan kekuasaanmu dan hidupmu sendiri karena kamu tidak mentaati Allah dalam perang melawan orang Amalek dan tidak mentaati perintah-perintahnya seperti aku menubuatkan kepadamu ketika aku masih hidup. Karena itu ketahuilah,
orang-orang yang dibuat tunduk pada musuh-musuh mereka. Engkau akan bersama anak-anakmu dikalahkan dalam pertempuran besok. Dan engkau akan segera bersamaku di dunia orang mati. Jadi artinya di sini Yosefus sebagai penulis Yahudi di abad pertama juga memahami teks itu sebagai roh Samuel yang datang. Karena itu dari awal saya selalu mengatakan tidak mudah menafsir teks ini. Jadi saya selalu membandingkan tentang tafsiran-tafsiran kuno, baik itu dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Yahudi. Nah, saya akan menutup ini dengan tulisan seorang bapak gereja, namanya Santo Thomas Aquinas. Bapak gereja barat, dia menulis dalam bahasa Latin. Menurut perikop ini, para kudus dipanggil sebagai nabi setelah mereka wafat. Jadi bagi Thomas Aquinas ya mungkin saja bahwa roh Samuel itu termasuk roh-roh orang kudus. Ya. Kemudian Samuel mengatakan kepada Saul tentang perang yang akan terjadi, yang oleh Tuhan dinyatakan kepadanya berkaitan dengan nubuatan. Hal ini tidak sama dengan para kudus yang kini sudah berada di Firdaus. Dan ini tidak berbeda apabila kejadian ini dikatakan dihasilkan oleh perbuatan roh-roh jahat. Sebab meskipun setan tidak dapat memanggil roh orang kudus atau memaksanya untuk melakukan sesuatu tindakan, hal tersebut dapat dilakukan dengan seizin Allah. Seperti misalnya ketika setan diizinkan Tuhan mencobai Ayub misalnya. Sehingga ketika setan ditanya, Tuhan sendiri yang menyatakan kebenaran melalui pembawa berita itu. Dan seperti ketika Tuhan memberikan jawaban yang benar melalui Nabi Elia kepada perwira sang raja yang diperintahkan untuk bertanya kepada Baal Zebub, ilah di Ekron, menurut 2 Raja-Raja 1:6. Karena itu bisa juga dijawab bahwa roh itu bukan roh Samuel, tetapi setan yang menyamar menjadi Samuel, dan sang pengarang kitab ini memanggilnya sebagai Samuel untuk menjabarkan prediksi nubuatan sesuai dengan pikiran-pikiran Saul dan para penafsir Alkitab yang menganut pendapat ini. Jadi di sini Thomas Aquinas juga meragukan apakah itu roh Samuel beneran atau itu adalah perbuatan iblis. Tetapi juga Thomas Aquinas tidak menyatakan yakin bahwa itu adalah roh yang berasal dari perbuatan iblis. Yang dia katakan, apakah mungkin itu roh peramal itu bisa memanggil seorang nabi yang kudus katanya. Tetapi itu mungkin saja seperti kasus yang lain yang diizinkan Tuhan. Tetapi intinya setan itu kan makhluknya Tuhan. Jadi artinya bukan lawan seimbang, sehingga Tuhan bisa saja menggunakan cara-cara yang dipakai oleh setan sebetulnya untuk mencelakakan manusia, tetap diubahnya menjadi misalnya cara Tuhan untuk menyatakan masa depan. Karena dengan cara apa ini Saul harus dikasih tahu? Karena dia sudah tidak mungkin bertanya para nabi. Urim dan Tumim itu juga terlalu suci untuk dia jadikan sarana untuk mencari kehendak Tuhan. Maka pantasnya biar ajalah iblis saja yang memanggil roh Samuel, tapi roh Samuel toh dia tidak ikut bersalah karena itu, tetapi karena yang diyakini oleh Saul itu adalah Samuel yang diseganinya, maka Tuhan mengizinkan roh Samuel datang, tetapi tetap dia tidak melawan apa yang dikatakan Tuhan, tidak bisa mengubah rencana Tuhan bahwa Saul harus mati, tidak bisa mengubah rencana Tuhan atas konsekuensi dosa Saul maupun dosa perempuan yang menolongnya sebagai seorang peramal tadi. Tetapi masa depan Saul sudah ditentukan dan tidak diubah sekalipun dia mendapatkan petunjuk dari wanita di Endor tadi. Nah, inilah salah satu teks yang memang cukup menyulitkan dalam studi kitab suci, lebih-lebih karena di dalam Septuaginta menyebutnya bahwa itu adalah roh Samuel. Jadi kesimpulannya, apakah itu roh Samuel benar ataukah itu sekedar cara Tuhan melalui
cara yang salah yang dilakukan oleh Saul dan wanita Endor tadi, tetapi intinya bahwa nasib atau masa depan Saul sudah jelas ditentukan dan pemanggilan Roh Samuel itu tidak akan mempengaruhi rencana Tuhan atas konsekuensi yang harus diterima Saul karena pelanggaran-pelanggarannya terhadap titah ilahi ketika dia menjadi raja. Dan dalam pasal-pasal berikutnya, Saul mati dalam peperangan dan seterusnya, sampai janji Tuhan digenapi di mana Daud menjadi raja. Nah, itu saya kira saudara-saudara yang bisa sampaikan dalam kesempatan kajian kitab suci kita yang ke-65. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach.